Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Kira-kira semuanya masuk apa tidak ya hari ini? Apa? Oke, semuanya masuk ya. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah karena hari ini kamu bisa masuk sekolah dengan penuh semangat dan wajah yang gembira. Maka hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat dan bersenang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama seperti biasanya dipimpin oleh ketua kelas terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, ayo silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri dan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk kembali semuanya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya dalam membaca Pancasila. Oke, semuanya ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semuanya terima kasih ya sudah bersemangat di awal pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Semuanya harus mendengarkan Bapak dan fokus. Nanti bilang hadir ya. Oke. Oke, yang pertama, Rama masuk. Masuk. Alfi masuk. Iya. Aura masuk. Masuk. Aini masuk. Masuk. Joni masuk. Bulan, oke masuk, bagus. Hikmah masuk. Indah masuk. Intan masuk. Alhamdulillah. Julia masuk. Fajar masuk. Yuda masuk. Jamal masuk. Satria masuk. Selanjutnya Marwa masuk. Yang terakhir Samsul masuk. Oke, alhamdulillah semuanya sudah masuk dengan sehat, walafiat dan berbahagia. Baiklah, semuanya coba perhatikan Bapak ya. Semuanya, halo semuanya. Bulan, perhatikan Bapak ya. Oke, dilihat di papan sekarang. Bapak punya gambar apa? Gambar anak-anak pergi ke sekolah. Kira-kira siapa yang hari ini datang tepat waktu? Oke, semuanya mengangkat tangan, berarti semuanya datang tepat waktu ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oh, itu Fajar. Fajar kenapa tidak mengangkat tangan? Fajar terlambat datang ke sekolah. Fajar berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7. Jam 7 itu sudah belum masuk. Fajar kenapa kok datang jam 7? Kira-kira kenapa Fajar datang jam 7? Bangunnya kesiangan. Oh iya, bangunnya kesiangan. Kira-kira tadi Fajar terlambat sekolah
Apa akibatnya? Apa? Dihukum. Fajar datang terlambat ke sekolah, akibatnya mendapat hukuman. Kira-kira hukumannya apa, Fajar? Menulis astagfirullah 50 kali. Oke, itu hukuman kamu akibat datang ke sekolah terlambat. Mulai besok jangan diulangi lagi ya. Mulai besok harus diusahakan datang tepat waktu atau datang sebelum bel masuk. Bangun pagi-pagi, sarapan dan berangkat sebelum jam 7 ya. Semuanya juga ya harus bisa seperti itu karena semuanya sudah banyak yang datang tepat waktu. Berarti itu sudah bagus. Kalian semuanya sudah mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan datang tepat waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya coba dilihat di papan. Pak Ferdi akan ganti gambarnya. Nah, lihat di sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Lihat di dalam kelas. Kelasnya tertib apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena lihat, mereka rusuh sekali. Ada yang naik meja, tidak boleh ya, seperti itu tidak bagus. Ada yang membawa sampah sembarangan, sangat tidak bagus sekali. Kemudian padahal ada gurunya, tapi mereka tetap membuat keramaian. Itu sangat tidak mencerminkan siswa. Itu tidak boleh ditiru ya, kalian jangan meniru. Sekarang coba lihat gambar kedua. Lihat kondisi kelasnya bagaimana. Kondisinya sangat tenang, sangat rapi. Semuanya fokus mendengarkan guru yang menjelaskan. Kira-kira mana kondisi kelas yang tertib dan tidak tertib? Coba ulang, kira-kira mana kondisi kelas yang tertib? Yang ini? Bukan. Oh, yang ini ya. Oke, ulang sudah tahu kondisi kelas yang tertib. Sekarang coba Aura, kira-kira mana gambar yang kondisi kelasnya tidak tertib? Yang ini. Betul sekali, kamu sudah tahu ya. Kira-kira semuanya coba ya, Pak ditanya untuk semuanya. Kira-kira yang tertib sebelah kanan apa kiri? Kiri, betul sekali. Sebelah kiri Bapak. Kalau yang tidak tertib yang sebelah mana? Sebelah kanan. Oke, bagus semuanya, jawaban kalian sangat betul. Kira-kira kondisi sekarang kelas ini sudah tertib apa belum? Sudah, alhamdulillah. Kalian sudah fokus mendengarkan guru yang menjelaskan. Sudah tenang dalam menyimak. Sudah duduk rapi dan sopan. Alhamdulillah. Oke, kalian semuanya sudah bisa membedakan kondisi kelas yang tertib dan tidak tertib. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah aturan di sekolah. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah. Kira-kira siapa yang tahu aturan apa saja yang ada di sekolah kita ini? Alfi, apa aturan yang ada di sekolah kita ini? Berbicara sopan, betul sekali. Kalau Doni, apa aturan kita? Mengerjakan tugas, betul sekali. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengenal berbagai aturan di sekolah. Ada apa aja sih aturan yang ada di sekolah kita? Kemudian memahami manfaat mematuhi aturan sekolah. Kira-kira kalau kita mematuhi aturan di sekolah kita, apa yang manfaatnya untuk kita? Apa manfaat untuk sekolahan? Kalian akan belajar itu hari ini. Yang ketiga adalah memberi contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan sekolah. Jadi kalian harus bisa menyebutkan aturan yang sesuai dan aturan yang tidak sesuai.
Yang keempat ada membaca, menulis, dan menjelaskan aturan sekolah. Nanti kalian akan menulis apa saja aturan yang ada di sekolah. Kemudian ada menghitung jumlah aturan yang ada di kelas dan sekolah. Nanti kamu juga akan menghitung berapa jumlah aturan yang ada di sekolah kita, apa saja jumlah aturan yang ada di sekolah kita ya. Kalian harus bisa membedakan. Kemudian ada mengelompokkan dan menyajikan data aturan dalam bentuk tabel sederhana. Artinya kalian nanti akan membuat tabel dan menulis aturan, juga membedakan jenis-jenis aturannya. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya coba kalian lihat. Bapak punya 6 kartu aturan di sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba sekarang kita baca satu-satu ya. Ikuti Bapak membaca dahulu, baru kalian mengulangi. Oke. Yang pertama ada antri. Antri sebelum masuk ke kelas. Jadi ke kelas tidak boleh bersenggol-senggolan. Kita harus antri agar bisa masuk kelas dengan aman. Selanjutnya yang kedua ada tiket kelas. Kira-kira kalian semua sudah tiket sesuai jadwalnya apa belum? Sudah, alhamdulillah kalian sudah mentaati aturan yang ada di kelas kita. Selanjutnya adalah izin sebelum meminjam. Coba sekarang, kira-kira kalian kalau mau meminjam pensil ke teman, izin dulu apa tidak? Izin, alhamdulillah kalian sudah berani meminta izin sebelum meminjam barang ke temannya. Berarti itu sudah mematuhi aturan yang ada di kelas kita. Semuanya sudah bagus. Selanjutnya apa ini? Memakai atribut lengkap. Jadi setiap hari kalian semua harus memakai atribut yang lengkap agar terlihat rapi dan menaati aturan. Kemudian ada membuang sampah ke tempatnya. Kira-kira sekarang masih ada yang membuang sampah sembarangan apa? Tidak ada. Tidak ada ya, semuanya sudah membuang sampah ke tempatnya. Berarti kalian sudah mentaati aturan sekolah. Bagus. Yang terakhir ada bercanda saat pelajaran berlangsung. Nah, seperti kalian ini sekarang sedang pembelajaran di kelas. Kira-kira tadi ada yang bercanda apa tidak? Alhamdulillah Bapak belum melihat ada yang bercanda saat Bapak menerangkan. Semoga sampai nanti semuanya bisa fokus mendengarkan dan memahami ya semuanya. Oke, bagus. Sekarang kita sudah melihat ada 6 kartu aturan di sekolah dan kita sudah membacanya bersama-sama. Sekarang selanjutnya adalah aturan yang aku tahu. Kira-kira apa saja ya aturan yang kalian tahu? Mari kita tulis di papan tulis. Bapak bantu menulis ya. Yang pertama, kira-kira aturan apa yang ada di sekolah kita? Datang tepat waktu. Mari kita tulis. Datang tepat waktu. Oke, bagus. Semuanya sudah tahu aturan ini apa belum? Sudah, berarti mulai besok sudah harus tidak ada yang terlambat lagi ya. Oke, bagus. Kira-kira yang nomor 2 apa aturannya? Apa? Berbicara sopan. Ayo kita tuliskan. Yang kedua, berbicara sopan dan santun. Oke, bagus.
Kira-kira Alfi sudah berbicara sopan dan santun dengan temannya apa belum? Sudah, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah berbicara sopan ya ke teman dan ke gurunya juga sudah. Kira-kira apa akibatnya jika kita tidak berbicara sopan dengan teman? Tidak memiliki teman, teman-temanmu akan menjauhimu karena kamu bicaranya tidak sopan. Jadi kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah untuk berbicara sopan dan santun kepada seluruh anggota sekolah. Bagus, semuanya sudah memahami itu. Yang ketiga, kira-kira apa ya? Piket kelas, betul. Nah, yang ketiga adalah piket kelas. Kita sudah membuat aturan dari awal masuk untuk piket kelas secara bergantian. Bapak lihat kelas kita sudah bersih, berarti kalian sudah menjalankan aturan piket kelas sesuai jadwal masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah menjalankan aturan yang ada di kelas kita. Kita sudah menuliskan aturan yang kalian tahu, ada 3 dulu. Selanjutnya kita lihat ada berapa gambar di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 aturan yang ada di sekolah kita. Kita baca bersama ya. Antre, piket kelas, izin sebelum meminjam, memperhatikan guru, berbicara sopan, mengerjakan tugas, memakai atribut lengkap, membuang sampah ke tempatnya, bercanda saat pelajaran, datang tepat waktu, membantu guru, mengikuti upacara bendera. Oke, itu adalah aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu ada aturan yang dilakukan dan dilanggar. Kira-kira membuang sampah di tempatnya itu berarti melanggar apa melaksanakan aturan? Melaksanakan aturan, betul sekali. Kalau bercanda saat pelajaran, kira-kira melaksanakan aturan atau melanggar? Melanggar. Jadi bercanda saat pelajaran itu melanggar aturan di sekolah. Kita tidak boleh melanggar aturan di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik ya, satu-satu. Nanti kamu isi, Bapak akan bantu mengisi. Baiklah, semuanya sudah mendapat kertas LKPD. Sudah, bagus. Sekarang coba kita lihat di sini. Ada aturan kita di sekolah ini. Kita akan mengelompokkan aturan berdasarkan jenisnya. Ada berapa jenis? Ada 3, apa saja? Kedisiplinan, kebersihan, sopan, santun. Kira-kira kamu bisa mengelompokkan aturan sesuai jenisnya apa tidak ya? Nanti kamu kerjakan di lembar LKPD itu ya, sambil Bapak bantu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Antre kira-kira aturannya yang mana? Jenisnya kedisiplinan, kebersihan atau sopan santun. Kedisiplinan kita tulis 1 jumlahnya 1. Kemudian piket kelas kira-kira masuk yang mana jenisnya? Kebersihan kita tulis 1. Lalu ada izin sebelum meminjam kira-kira yang mana? Sopan santun, betul sekali. Kita tulis 1. Kemudian ada memperhatikan guru, kira-kira masuk jenis yang mana? Kedisiplinan. Kita tulis 1 lagi, berarti ada 2 jenis aturan kedisiplinan. Selanjutnya ada berbicara sopan. Masuk yang mana? Sopan santun. Betul. Selanjutnya ada memakai atribut lengkap. Kira-kira masuk yang mana? Kedisiplinan.
Kedisiplinan, betul, ada 3 kedisiplinan. Membuang sampah di tempatnya berarti masuk ke aturan jenis kebersihan. Lalu ada bercanda saat pelajaran, ini masuk aturan apa tidak? Tidak, karena dia melanggar aturan di sekolah. Bercanda saat pelajaran, jadi kita tidak tulis ya. Selanjutnya ada datang tepat waktu. Kira-kira masuk yang mana? Kedisiplinan. Nah, kemudian yang terakhir ada membantu guru. Kira-kira masuk aturan jenis yang mana? Yang terakhir, sopan santun. Nah, kita sudah menghitung jumlah aturan yang ada di gambar itu. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Kedisiplinan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 aturan. Kebersihan kita temukan berapa? 1, 2. Kita temukan 2 aturan kebersihan. Kemudian sopan santun kita temukan berapa? 1, 2, 3. Kita temukan aturan sopan santun ada 3. Jadi kira-kira aturan mana yang kita temukan paling banyak? Jawabannya kedisiplinan, karena kita temukan ada 4, karena yang lain lebih sedikit dari kedisiplinan. Bagus. Semuanya sudah bisa menuliskan angkanya dan menghitungnya ya. Oke, bagus, semuanya sudah bisa. Tepuk tangan semuanya. Oke, perhatikan di papan. Nah, yang selanjutnya adalah menulis aturan di sekolah. Kalian akan menulis di lembar kerja tersebut aturan apa saja yang ada di sekolah dan apa akibatnya jika kamu melanggar aturan tersebut. Nanti kita akan tulis bersama-sama ya. Pak Ferdi juga akan bantu menulis di papan. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Coba Rama, kira-kira aturan apa yang kamu tahu? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, kita tulis yang nomor 1 di aturan sekolah sini. Datang tepat waktu. Nah, oke, bagus, semuanya sudah tulis. Sudah, oke, bagus. Sekarang, apa akibatnya jika kita melanggar aturan tersebut? Apa akibatnya jika kita tidak datang tepat waktu? Mendapat hukuman, betul sekali. Apalagi ketinggalan pelajaran, betul. Nah, kita akan tulis apa akibatnya yang akan kita dapat jika kita melanggar peraturan tersebut. Tadi Doni sudah bilang ketinggalan pelajaran. Nah, kita tulis ketinggalan pelajaran ya. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah aturannya datang tepat waktu ke sekolah. Akibatnya jika dilanggar, kita akan ketinggalan pelajaran. Semuanya sudah paham apa belum? Sudah. Oke, bagus. Yang kedua ada apa? Berbicara sopan santun, kita tulis. Nah, kira-kira apa akibatnya jika kita melanggar aturan tersebut? Apa akibatnya jika kita tidak berbicara sopan santun? Apa akan dijauhi teman? Kita tulis satu akibatnya ya. Akan dijauhi teman. Jadi kalau kita tidak berbicara sopan santun, kita akan dijauhi teman. Selanjutnya yang terakhir, apa kira-kira? Piket kelas, betul sekali. Kita tulis nomor 3, piket kelas. Nah, aturan di sekolah kita adalah piket kelas. Kira-kira apa akibatnya jika melanggar aturan tersebut? Kelas kotor, kelas tidak bersih, kelas menjadi sangat penyakit, betul sekali. Jika piket kelas kita langgar, akibatnya
kelas akan menjadi kotor. Kita tulis di sini, kelas menjadi kotor. Nah, betul sekali semuanya. Sudah seperti Bapak apa belum? Jawabannya sudah. Bagus sekali, berarti semuanya sudah bisa menyebutkan aturan di kelas dan akibatnya jika dilanggar ya. Semuanya sudah bisa menyebutkan dan semuanya sudah bisa menulis dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya Bapak akan mengambil lembar kerja kalian ya. Oke, ini adalah lembar kerja kalian. Bapak lihat tulisan kalian semuanya sudah sangat bagus, rapi, dan kalimatnya sudah sangat tertata dan sangat mudah untuk dipahami. Bagus sekali semuanya. Kalian sudah bisa menulis dan menyebutkan dengan sangat baik dan sangat mudah dipahami semuanya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum kita penutupan kelas hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Oke, Pak Ferdi bantu ya. Oke, berarti setiap sekolah memiliki aturan sendiri. Sekolah kita memiliki aturan, kelas kita memiliki aturan, kelas lain juga pasti memiliki aturan. Nah, aturan diciptakan untuk membuat kita bersekolah dengan nyaman. Tidak ada yang mengganggu kita saat belajar di sekolah ya. Kelasnya rapi, temannya baik, semuanya menaati peraturan dan membuat kita bisa belajar dengan tenang dan fokus. Terus kita juga sudah belajar akibatnya jika kita melanggar aturan. Nah, kalau kita melanggar aturan, kita bisa mengganggu orang lain, atau kita bisa juga jadi yang terganggu dengan teman kita ya. Jadi semuanya harus bisa mentaati peraturan yang sesuai yang berlaku di sekolah agar semuanya bisa belajar dengan baik dan fokus. Jadi tidak ada yang mengganggu pembelajaran kita. Oke, baiklah semuanya, Bapak akhiri ya untuk pembelajaran hari ini, belajar aturan di sekolah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Ayo. Semuanya berdiri, berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Oke, sebelum keluar kelas, semuanya harus antri ya agar tidak senggol-senggol dan tidak ada yang jatuh dan tidak ada yang mengganggu temannya. Nah, silakan semuanya berdiri dan untuk yang mendapat tugas piket hari ini silakan piket membersihkan kelasnya, membersihkan jendela, membersihkan bangku. Di bawah bangku itu jangan ada sampai sampah yang kotor. Karena aturan kita adalah piket membersihkan kelas, jadi semua bagian kelas harus bersih dan tidak ada sampah agar besok kita bisa memulai pembelajaran dengan nyaman dan tenang ya, tidak ada yang ribut sampah lagi besok. Oke ya, jadi selalu diingat dimanapun kalian berada harus taati peraturan dan harus sopan santun dengan siapapun. Oke, silakan semuanya keluar kelas dengan antri dan hati-hati. Oke, terima kasih semuanya, hati-hati di jalan. Sampai bertemu besok.